Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan dan kemudian terobosan. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam itu berjalan keluar dari ruang tunggu, puas dengan bahan-bahan di tangannya, Yafei akhirnya bisa merilekskan bahunya. Tubuhnya dipeluk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesu miliknya ini memiliki daya tarik yang khas. Tuan yang terhormat ini, benar-benar berani, kata Yafei dengan kepala menempel di sandaran kursi yang dingin. Di sampingnya, Guni mengusap dahinya, mendesah, gelima pil mengumpulkan bubuk ki. Memang benar bahwa dia adalah alkemis tingkat 4, tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis agak megah? Yafei mengangguk dan mengerutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. Aku pikir aku bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa sangka. Guni tertawa, menjawab, jika itu adalah saya pada posisi Anda, saya khawatir saya akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda mampu melebihi ekspektasi saya dan bertahan sampai yang kelima, jadi banggalah. Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan? Setelah mendengar tawarannya, pikiran saya menjadi kosong sehingga saya tidak dapat berpikir jernih. Tapi siapa sangka bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan. Kata Yafei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasinya. Nah, fakta adalah fakta dan pikiran Anda yang kosong membantu Primer Auction House memperoleh pendapatan tambahan 400.000. Ungkap Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Yafei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Saat dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela napas, sepertinya klan Jialai akan melakukannya sekarang. Guni setuju juga, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu agak mencurigakan? Bukankah tuan kita yang tersayang seharusnya orang asing bagi klan Xiao? Mengapa dia banyak membantu mereka? Dia bahkan bersedia menyisihkan 5 pil Ki Gathering Powder untuk memutus rantai pasokan klan Jialai, kata Yafei sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu? Alkemis kita yang terhormat pasti misterius, bukan? Saya tidak tahu bahwa Kekaisaran Magia memiliki sosok seperti dia, kata Guni tanpa daya. Yafei mengangguk sedikit, matanya mengembara. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan Xiao Clan akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa mengungguli saya pada penilaian karyawan berikutnya, oke? Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiao Yan menghela nafas panjang, dengan suara rendah dia berkata, "Oh guru, terima kasih banyak. Apa yang harus disyukuri, jika klan Jialai tidak terinjak-injak, apakah Anda dapat berkonsentrasi saat saya membawa Anda dalam perjalanan pelatihan?" Yao Lao menjawab tanpa daya. Hihi. Xiao Yan menyeringai, tanpa kata-kata lebih lanjut dia mengikuti rutinitas jalannya yang biasa berputar dan berputar sebelum melepas mantel hitam di sudut kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju ke Xiao Clan. Kembali ke klan, ketika Xiao Yan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri yang lebih. Terbukti, berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiao Yan mengabaikan penampilan ini saat dia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Saat dia berbelok di tikungan, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di depan di jalur tabrakan. Syukurlah Xiao Yan mengerem hingga berhenti tepat waktu, berhasil menghindari kecelakaan canggung yang mengancam akan terungkap. Xiaoyan Ye. Akhirnya aku menemukanmu. Gadis berbaju merah mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni mengandung jenis pesona tersendiri. Kombinasi itu agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki pesona yang lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiao Yan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya penuh dengan kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei.
Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Sambil menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu?" Saat dia mendengar sapaan yang agak asing ini, wajah cerah Xiao Mei sedikit menggelap, dengan suara rendah dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiao Yan Gege melakukan perjalanan ke ruang belajar." Sedikit terkejut, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum menjawab, oke, terima kasih." Dia melambai selamat tinggal sebelum berbalik ke ruang belajar yang terletak di halaman depan. "Xiao Yan Biaoge, terima kasih sebelumnya." Xiao Mei dengan lembut berkata saat dia melihat langkah Xiao Yan yang lugas dan jelas berjalan menjauh. Kilatan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia dengan elegan melambai ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan tenang menjawab, "Tidak masalah." Menatap sosok Xiao Yan yang mundur, tiba-tiba Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiao Yan Biaoge, maukah kamu berpartisipasi dalam tes pendaftaran untuk Akademi Jianan?" "Mungkin." Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan perlahan pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajahnya yang mendung tapi cantik akhirnya menjadi cerah. Mencubit tangannya, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiao Yan akhirnya memudar dari pandangan sebelum mendesah ringan dan pahit dan berbalik untuk pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di klan sebelum akhirnya tiba di depan kamar yang luas. Dengan ringan mengetuk pintu, dia perlahan membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. "Ayah, kamu sedang mencari saya?" Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kamu seharusnya melihat tuan tua itu kan?" "Ayah." Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiao Zhan. "Apakah kamu tahu dari mana asalnya?" "Xiao Zhan Bergamum. Saya baru mengenalnya dalam waktu yang singkat, bagaimana saya bisa mengetahui tentang asal-usulnya?" Ini adalah kata-kata Xiao Yan yang menyentuh hati karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. "Tapi aku tahu dia adalah seorang alkemis." Xiao Yan tersenyum dan menambahkan, "Omong kosong." Xiao Zhan memutar matanya saat dia tersenyum penuh dengan omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Xiao Yan tentang Yao Lao. Namun, jawaban Xiao Yan yang kacau dan konyol berarti bahwa pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apapun. "Dasar bocah nakal, aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura." Saat dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh, Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan tangannya yang berkembang pesat, dia terus berbicara, "Lupakan, pergi dan lanjutkan apapun yang Anda lakukan, jika Anda bertemu Pak Tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya." Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. "Xiao Yan, auramu saat ini sepertinya kuat." Tetua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Pada kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan menganga dan dia berkata dengan takjub, Kamu telah membuat terobosan untuk Do Uzhe?" Mendengar kata-kata ini, sudut mulut tetua kedua dan ketiga ditarik terpisah, saat mereka menatap dengan tidak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polosnya merentangkan tangannya, "Kurasa begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan." Sudut mata Xiao Zhan melonjak, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, pelatihan, macam apa itu?" Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan senyum dan berkata, senang sekali kau membuat terobosan, jika kau punya waktu pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat." Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya terangkat dengan main-main, lalu bisakah aku pergi sekarang?" "Sejujurnya, saya hanya berlatih dan kemudian menerobos." "Kamu sudah bisa pergi?" memutar matanya,
Xiao Zhan dengan bercanda memarahinya. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika ketiga tetua ini mengembunkan ki ciklone mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douzhe? Menatap wajah kaku dari 3 tetua, Xiao Yan menyeringai dan tertawa. Baru setelah Xiao Zhan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang kerja. Mendengar tawa yang memudar dari pemuda itu, wajah ketiga tetua itu sedikit mengendur. Melihat satu sama lain, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.